lembaga berniaga itu untuk apa? Untuk bagian pemasaran mereka. Jadi yang masuk di lembaga berniaga misalnya nih, next kalau memang ada kesempatan saya mau coba untuk lidah buaya penanaman untuk membentuk satu kelompok tani untuk mengembangkan penanaman lidah buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Insight Kaltim di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Di pagi menjelang siang yang cerah ini tentunya kami tidak akan pernah bosan untuk memberikan informasi-informasi menarik. Hari ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Di sini ada Mbak Wantini, tapi lebih akrab disapa Mbak Tin ya. Terus gitu ya bilangnya Mbak Tin gitu ya. Tin. Harus gitu ya Mbak Tin gitu ya. Ini harus banyak gitu ya, harus panjang. Gimana kabarnya nih Mbak Tin? Alhamdulillah baik. Kabar baik alhamdulillah ya. Gimana aktivitas sehari-hari nih? Apa aja? Aktivitasnya kembali bekerja, berkarya, menghasilkan produk apa yang bisa untuk ekonomi kreatif. Tetap bekerja dan menghasilkan produk ini gitu ya. Produk yang sudah di hadapan kita ini, for your information, Mbak Tin ini adalah owner dari apa ini? Sambal Mbak Tin. Sambal Mbak Tin. Sambal Mbak Tin. Lagi-lagi Mbak Tin, boleh harus panjang ya Tinnya. Iya. Sejak kapan ini sambal Mbak Tin ini ada? Sambal Mbak Tin ini bermula dari Januari 2021. 2021 pas masih COVID itu ya. Betul, waktu COVID karena memang banyak di rumah ya, jadi tercetuslah produk sambal Mbak Tin. Jadi awal mulanya karena iseng atau karena gimana nih? Karena ini dulu kan bukan kuliner ya, saya pekerja. Oh, justru awalnya nggak terjun di dunia kuliner. Bekerja dulu masih di dunia tambang. Di Pontianak kebetulan. Kebetulan kalau ada dulu ada meeting ya. Kadang dari staf Jakarta tuh kan kadang namanya kita di hutan ya. Betul, kadang bawa sambal seperti ini kan banyak tuh. Jadi kadang duduk sendiri gitu. Enaknya suatu saat lah kalau pengen bikin punya produk sendiri kayaknya enak gitu. Kebetulan pulang cuti di rumah COVID, jadi kan harus di rumah juga. Ya, betul. Itu sudah kenapa kita coba. Jadi awalnya saya belum tahu model ini mau seperti apa, tapi modal nekat posting di Facebook. Awalnya belum tergambar mau. Belum, cuma pengen bikin modal nekat ini juga lucu. Jadi saya jualan dulu di Facebook. Saya belum punya produk. Oh, jadi belum ada produknya? Belum ada produknya, cuma sudah mulai ada gambaran. Ya. Ini ada peminatnya atau enggak nih gitu. Ya. Cek arus lah ya. Jadi jualan dulu, produknya nggak ada. Unik kan, kita jualan produknya nggak ada, jadi fotonya nggak ada, cuma tulisan aja. Jadi cuma tulisan doang. Makanya kalau ada harusnya di screenshot ya, saya coba, tapi udah hilang kan. Saya jual di seputar Lempake kan, biasanya di Facebook tuh selalu ada klub jual beli gitu kan. Nah saya coba ternyata ada yang inbox kan, Mbak. Jadi dari situ baru coba bikin sambelnya. Model promosi tanpa gambar, tapi ternyata ada yang minat. Ada yang minat ya? Karena mungkin teman juga udah kenal, tahu. Nah baru beli botolnya waktu itu masih beli yang online di marketplace kan, masih beli yang belum yang pak-pakan, baru beli berapa? Beli bijian lah ya. Bijian lah istilahnya. Baru terpikirkan harus ada, masih polos, belum ada stiker. Belum ada brandnya pada saat itu? Belum ada. Baru belajar, maksudnya ini dari YouTube kan, lihat sambal ini kemasan, harus ada ini, barulah coba stiker sambil berjalan. Jadi menjual belum ada produknya. Lucu juga ya. Nah, akhirnya sambal itu kan sama sebetulnya, bener nggak? Bahan sama, semua model juga sama, bahan bakunya juga sama, bener kan? Kita kan pasti harus cari perbedaannya di mana sih, bener nggak? Apa yang harus bisa membedakan kita dari
yang lainnya Iya. ya. Makanya sambal saya ini bukan sambal yang di blender, asli ditumbuk, Asli diulek dan ditumbuk, benar. Sambal ulek berarti. Sambal ulek. Yang membedakan itu terus memperdayakan ibu-ibu yang di rumah, kan banyak di rumah kan waktu COVID ya. Iya, betul. Jadi mereka pasti daripada ngobrol kan pasti kekurangan faktor ekonomi juga kan. Iya. Gimana nih? Nah, dari situlah saya coba untuk Mulai lebih mengembangkan ajak lagi gitu ya. dengan mengajak ibu-ibu di sekitar, pertama juga teman akrab dulu, teman terus ibu-ibu di sekitar untuk bikin produk dengan tenaga freelance. Jadi pada saat hasilnya berapa, itu yang saya bayar upahnya. Jadi awalnya tuh open PO gitu kah? Iya, open awalnya PO open gitu PO. ya awalnya. Terus banyak peminatnya, terus coba untuk branding itu stiker, terus baru berani untuk ngurus NIB-nya, PERT-nya, seperti itu melengkapi semuanya. Akhirnya dikembangkan. Akhirnya dikembangkan. Gitu ya. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah udah berjalan 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Menuju Januari 3 3 tahun. tahun. Ya, Iya, Januari menuju 3 tahun. gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ini kalau sambalnya tuh ada ciri khas mana nggak kayak? Ciri khasnya karena sambal ulek itu kan masih ini ya Mbak, masih nggak halus kan. Betul. Ya itu kayak kita biasa kok di rumah. Jadi ibaratnya prinsipnya kalau kamu makan sambal ulek Mbak Tin, kayak kita bikin Berasa sambal makan di rumah, gitu ya. Tapi Mbak ini asli orang sini? Asli orang Jogja. Asli orang Jogja. Berarti udah Iya. berapa lama di Samarinda ini? Dari kecil, cuma numpang lahir kali ya. Numpang lahir di Jogja, tapi logat-logatnya masih logat-logat Jawa, Jawa pasti. lah ya. Tapi Tapi kan hari-hari di rumah kan bahasanya Jawa. Oh, di rumah tetap Jawa, keluarga di sini, Di sini semua gitu ya. Masih menggunakan bahasa Jawa. Masih. Terus Karena lingkungan di daerah di Lempake kan mayoritas orang Jawa tuh. Oh. Iya. Katanya nih dengar-dengar juga Mbak ini adalah ketua UMKM, betul? Alhamdulillah kebetulan dipercaya mulai tahun 2022. Awalnya saya gini, saya tinggal di Lempake nih. UMKM Lempake itu kan banyak ya. Iya. Banyak banget. Produknya juga nggak kalah. Selama ini kan saya ngelihat cuma hanya bikin grup kayak kumpulan dari teman-teman UMKM kan campuran di kota. Betul. Kenapa saya nggak coba bikin untuk di kampung saya sendiri gitu loh. Iya. Makanya saya coba kumpulin teman-teman semua yang ada di Lempake UMKM-nya. Saya buat satu grup dan itu juga udah diketahui, udah dibikin kelurahan, udah di SK-kan di kelurahan juga. Iya. Alhamdulillah sudah ada sekitar hampir 85 UMKM yang 85 bergabung UMKM di Lempake. Dan saya juga untuk UMKM Lempake itu saya bikin itu hanya untuk misalnya ada pelatihan, info untuk pembuatan sertifikasi halal ataupun info-info tentang UMKM dari dinas, bantuan atau apa. Dan untuk media untuk berjualan mereka, saya juga buat satu grup jadi namanya Lempake Berniaga. Lempake Berniaga gitu. Jadi Lempake Berniaga itu untuk apa? Untuk bagian pemasaran mereka. Jadi yang masuk di Lempake Berniaga misalnya nih Mbak Tin, masuk jadi anggota Lempake Berniaga harus membawa 5 pelanggan masuk ke situ. Dengan tujuan apa? Jadi orang-orang yang tidak hanya mau beli sambal Mbak Tin kan, kan masih banyak mereka mungkin butuh produk lain. Gitu ya. Nah, makanya kenapa ya setiap orang yang masuk di Lempake Berniaga harus membawa sedikitnya 5 orang untuk dibawa masuk di grup itu. Jadi situ untuk transaksi jual beli. Betul. Jadi kalau untuk informasi, untuk pelatihan, untuk apapun dalam bentuk kayak dinas atau seminar atau pelatihan apa, itu infonya semuanya di UMKM semua Lempake. di grup itu gitu ya. Itu artinya Mbak juga berarti aktif ikut mengikuti pelatihan-pelatihan. Alhamdulillah ikut. Kalau memang kita daftar ataupun kita diundang ataupun kita dikasih Mbak Tin ada pelatihan ini, ayo. Kalau ilmunya memang bagus, memang buat kita semua, kenapa enggak? Iya, berarti rutin setiap bulan kah atau? Enggak mesti sih Mbak, karena enggak terlalu tergantung undang yang tergantung juga ada pengumuman ataupun ada yang dari dinas atau apa, atau kita di telepon misalnya Mbak Tin ada pelatihan ikut ini ya, gitu sih. Kalau untuk tiap bulan enggak juga sih. Tapi berapa tahun berarti Mbak jadi ketua UMKM ini? Mulai 2002 ya.
2022. Berarti setelah Agustus. Agustus 2022. Setelah 1 tahunan punya produk sambal Mbak Tin ini, akhirnya merangkap juga sebagai ketua UMKM lah gitu ya. Berarti sering ada pertemuan-pertemuan gitu nggak dengan kelompoknya Mbak Tin? Biasanya kalau ada event bazar, Jadi sering ada event bazar juga. kadang kan kita diundang apa ya. Biasanya kalau saya pribadi yang dapat nih, Mbak Tin ada event bazar, Mbak Tin ya sambal ulek. Biasanya saya nggak membawa brand saya, Mbak. Biasanya saya oke. Di sini kesempatan saya memperkenalkan produk dari UMKM teman-teman. Saya selalu begitu. Tapi saya juga nanya dulu kan, boleh nggak? Maksud saya bawa ini? Oh silakan. Kok memang gitu dibolehkan ya monggo. Kalau nggak juga nggak memaksa ya kan. Kecuali kayak bazar yang memang orang dinas kan otomatis produk kita sendiri. Tapi kalau mungkin event yang di luar itu boleh nggak saya memperkenalkan produk dari teman-teman yang lain saya bawa. Saya biasanya seperti itu, Mbak. Jadi nggak cuman bawa produk sendiri gitu ya, tapi bawa produk teman-teman juga gitu ya. Dan selain punya produk, jadi ketua UMKM juga, Mbak ini juga punya rumah makan. Iya, warung makan. Warung Jangan makan. rumah makan terlalu gede. Ya amin. Amin, Kan mudah-mudahan. bagian dari doa, Alhamdulillah. ya Amin, kan. Tapi warung makannya itu warung makan khas Samarinda kah, atau karena orang Jawa nih gitu ya mau? Apa ya? Karena suami juga orang Banjar ya, suami orang Kutai. Banjar. Jadi warung makannya tuh dua, ada soto Banjar, ada juga gudeg Jogja. Tetap ada gudeg Jogja Ada. gitu. Tapi masih sering mudik ke Jogja? Insya Allah, alhamdulillah sering karena anak di sana kan di pondok. Anak di Jogja justru gitu ya. Jadi masih rutin untuk mudik ke sana. Insya Allah. Tapi gimana nih Mbak, menurut Mbak perbedaan antara di Jogja dan di Samarinda ini, terutama dalam kulinernya, dalam harganya gitu ya. Tentu kan banyak banget perbedaan-perbedaan. Pasti. Gimana nih Mbak Tin ngelihatnya? Harga otomatis kita tahu lah kalau itu kan pasti sudah harga pasti jauh berkali-kali lipat ya. Cuma mungkin karena Jogja identik dengan manis ya. Betul. Perbedaannya di situ dirasa kali ya. Manis. Terus untuk yang lainnya mungkin sekarang sama kali ya, nggak terlalu yang, saya rasa mungkin sekarang agak sama sih Mbak. Harga apapun itu nggak terlalu yang ini sih, kalau makan nggak terlalu jomplang banget dengan berjalannya waktu ya. Iya. Bertahun-tahun mungkin harga juga nggak terlalu, mungkin hampir sama sih Mbak. Nggak apa ya, nggak ada perbedaan. Perbedaannya mungkin ya harga itu masih untuk yang lain mungkin of course nggak terlalu jauh banget. Kalau dulu memang mungkin ya jauh harganya, kalau sekarang sih nggak terlalu sih Mbak. Terutama di warung Mbak Tin ini ya. Warung Mbak Tin ya masih harga kampung lah. Ya harga merakyat lah Harga ya. merakyat, Gitu. iya, Dari, kan di kampung. Dari kapan itu ada warung? 2 tahun. Sudah 2 tahunan juga. Bareng dengan ini. Oh berarti produksi ini juga di warung Mbak Tin? Bukan, dia di rumah. Oh ini produksinya di rumah. Iya. Tapi warung makannya deket Di rumah? luar, di pinggir jalan. Oh di pinggir jalan, berarti agak jauh dari rumah. Agak jauh dari rumah. Jadi justru produksi sambal ini di rumah gitu ya. Di rumah buatnya. Berarti dengan berapa orang karyawan? Kalau untuk sambal nih freelance sih Mbak ya. Oh freelance. Pada saat ada PO, ada permintaan, baru dia kerja. Karena kan langsung dibayar. Iya betul. Berarti sekali produksi itu berapa? Sekali produksi nggak tentu sih Mbak. Maksudnya ini ada berapa kilonya atau berapa? Tergantung juga ya. Kadang bisa bikin kan kadang sampai 10 kilo. Hasilnya kan nggak tentu, tergantung ini variannya kan. Karena variannya banyak. Jadi mungkin kalau per botol nggak bisa ini ya, karena tergantung varian sih Mbak. Kalau bisa mau bikin cuma sambal terasi, sambal geprek, sambal hijau kan nggak ada varian, pasti hasilnya juga banyak berapa botol. Iya. Tapi kalau kayak pete, baby cumi, teri Medan, ya kan? Jadi benar-benar sekali produksi itu memang tergantung orderan yang ada, karena masih PO itu ya, masih PO dan karyawan-karyawan yang bantu juga masih freelance. Dan biasanya berapa orang tuh sekali? Kalau untuk sambal ini 2 orang. Berarti yang datang ke rumah untuk bantu bikin ibu-ibu sambal ini. Ibu-ibu masih tetangga rumah itu. Iya, dekat aja sih. Secara tidak langsung membantu membuka lapangan pekerjaan juga ya untuk para tetangga.
gitu ya. Kita semakin penasaran gitu ya. Kita akan kupas tuntas lagi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kembali lagi di segmen Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Masih bersama dengan Mbak Tin di sini. Mbak Tin gitu ya. Iya. Kayaknya gimana gitu. Kayak semua orang tuh langsung tahu gitu nih. Mbak Tin, oh itu sambal ulek tuh. Bisa kayak gitu ya. Iya, selalu gitu. Sambal apa? Mbak Tin. Oh, ya wes pakai. Iya, pokoknya nggak boleh Mbak Tin. Nggak boleh gitu ya, harus Mbak Tin. Iya, benar. Kayak orang baru nyebutin namanya aja udah bahagia. Yang unik tuh kalau anak sama ibunya. Ibunya tuh seumuran kita ya. Iya. Punya anak gitu kan. Kecil atau yang SMP SMA. Nggak pernah bahas sama tante kah, bude atau siapa bule. Enggak. Mbak Tin. Mbak Tin. Tetap mamanya manggil Mbak Tin, anaknya pun ngikut Mbak Tin. Semua orang manggil semua. Mbak Tin. Dari yang kecil. Dan wajib N-nya harus panjang. Pokoknya lewat naik motor Mbak Tin. Orang sampai harus teriak gitu ya. Nanti kalau ke warung ya ngobrol itu ada yang pulang waktu orang pulang sekolah atau ada yang lewat tuh yang tua yang muda. Orang ada yang ngegas, ada yang sambil senyum-senyum tuh manggil Mbak Tin tuh ya. Iya. Ya Lucu tapi jadi khas, jadi ciri khas gitu. Cuma iya, bener. Mbak Tin the one and only gitu ya. Mbak Tinnya lempake yang punya sambal ulek nih gitu ya. Pasti siapa Mbak Tin? Oh, Mbak Tin. Bahasanya tuh bukan Mbak Tin gitu. Mbak Tin, nyaringnya tuh loh. Iya, Tinnya tuh digas. betul. Tapi jadi apa ya? Jadi branding produk sendiri. Jadi branding produk sendiri gitu ya. Mau tidak gitu mau kan. ya. Iya, karena khas gitu dari namanya aja emang udah bikin orang bahagia. Karena astagfirullahaladzim. Iya, betul. Oh iya kan? Karena kita asing dulu buat astagfirullahaladzim. Orang tuh nggak bisa bisik-bisik ya, nggak bisa. Langsung teriak gitu ya. Benar. Untuk ini Mbak, sambalnya sendiri ada berapa macam ini? Ada 5, 6, 7 kayaknya. Ada 7 macam. Ada apa aja tuh? Hafal nggak? Masya Allah. Apa Ada gitu? baby cumi, ada pete, ada terasi, ada teri Medan, ada geprek, ada sambal hijau tuh yang suka nasi padang, Betul. ada cakalang. Terus ada satu lagi sih ayam suwir, tapi itu jarang kecuali orang pesan gitu aja sih baru dibuatin kalau ayam suwir. Karena faktornya juga kalau untuk ayam suwir ya mungkin prosesnya juga panjang kan. Oh, berarti satu kali produksi ini berapa lama? Sekali produksi ya, biasanya kita buat berapa macam gitu kan, bisa harian loh. Satu harian. Satu harian itu belum selesai. Iya, karena kan macam-macam itu ya. Belum gitu harian, jadi mungkin 2 hari baru nanti kita kan bikin dasarnya dulu Mbak, Bikin sambelnya. Bikin dasar sambal originalnya, baru kan kita proses yang baby cuminya, teri Medannya gitu. Biasanya saya sih buatnya itu nggak langsung gitu, misalnya hari ini saya mau bikin baby cumi sama teri Medan deh. Gitu. Nggak langsung sekaligus 7 gitu. Kalau memang gitu ya. terpaksa mungkin nggak langsung banyak, paling sedikit aja. Tapi untuk packagingnya sendiri ini di mana? Ada belinya di Samarinda kah? Samarinda. Di Samarinda. Ya. Udah ada langganannya. Harga juga lebih murah ya. Lebih worth it lah ya. Bisa sih. Tapi dari awal packagingnya sudah seperti ini. Seperti ini. Sudah seperti ini dari awal. Cuman memang brand ya tadi sudah pernah cerita juga ya. Awalnya tuh emang langsung modal nekat. Modal nekat itu gitu ya. Walaupun belum ada brandnya. Ada. Gitu ya. Belum ada brand kosong, botol yang memang kosong. Tapi setelah dilihat kayak ibarat kata kan kayak gini nggak ada tulisannya polos, ya pasti yang mau beli gitu. Iya, tuh. Nah, jadi dulu gambarnya bukan ini sih Mbak. Dulu gambarnya bukan ini. Bukan. Gambarnya apa tuh? Tau kan karikatur Jepang yang bibirnya doer gitu ada dulu kayak itu. Cuma saya sadur lagi dengan karena apa ya? Identiknya pedes kan. Jadi bibirnya tuh doer, pakai konde, pakai kebaya. Cuma memang saya karikatur itu cuma ditambahin aja diubah-ubah gitu, tapi saya kirim ke Jakarta kebetulan teman kerja dulu. Aku punya produk loh, biasa kita
promo, Iya, dari siapa teman tahu ke dia teman mau lah ya. teman, saya kirim ke Jakarta, terus dia bilang gini, Tin, kamu udah siap kah? Itu gambar kamu ngambil gambar orang loh. Iya. Benar. Kita nggak pernah tahu nasib, kita tidak Betul, pernah betul. tahu rezeki kita. Iya. Kalau nanti sambal kamu bagus, sambal kamu terkenal, kamu sudah siap dituntut sama yang punya gambar? Ya nggak mau, bener nggak? Ya Iya. siapa? Ya kalau kita banyak uang. Nah makanya lebih baik terus aku pakai gambar apa? Gambarin lah. Ya apa? Udah foto kamu aja. Fotoku nggak ada yang bagus. Serius. Ini Mbak, saya ceritain nih. Iya. Ini foto mau pergi undangan, Mbak. Ini foto saya, mau pergi Mbak. ke undangan. Benar, ini foto saya. Bener kan? Akhirnya Mau pergi undangan, saya foto, Mbak, selfie, saya kirim. Ya ini sudah, Mbak, bentuknya. jadilah gambar. Jadilah brand sampai sekarang. Semua produk saya minuman, saya kan punya es coklat. Oh, es jadi coklat Wong sambil ada Jogja. minuman juga. Es coklat Wong Jogja sama es teh Wong Jogja. Ya brandnya nih Mbak, stikernya Tetap ini, ada muka Mbak di benar. mana-mana gitu ya. Kalau begini siapa yang mau nyuri Mbak? Siapa yang mau protes? Saya buka saya sendiri. Ini benar. Saya nggak bohong. Ini sejarah kenapa saya pakai foto saya nih. Ini mau pergi undangan. Kan dia bilang jadi gambar apa? Kalau gambar cobek, sambel, orang udah sering. banyak gitu Bener ya. nggak? Betul. Gambar yang lainnya udah sering. Betul. Gambarmu aja sudah tidak. Bahasanya kan teman akrab ya sudah dia yang buatkan teman Jakarta ini. Dia Dua dan buatkan. only Ini lah. gimana nih? Ini kok cantik ya? Makanya Mbak, kalau orang ketemu gambar, ketemu saya aslinya pasti tanya, wah ya, kok cantik gambarnya dari orangnya? Mirip kok. Gini, Masya Allah. Mirip kok. Itu awalnya Mbak saya pakai foto itu bukan karena mau seperti apa, bingung. The Karena- power of kepepet kali ya. bingung dan kepepet. Serius banget, beneran. Karena mau pakai apa, cobek sama sambal itu sudah ada, sudah biasa. banyak, gitu Gambar ya. lombok yang mana sudah biasa. Akhirnya Gambarmu aja kenapa sih? Oh iya juga. Kirim foto berapa kali jelek. Setelah dulu aku mau pergi undangan. Foto bener tuh foto selfie saya pakai HP Vivo. pakai HP yang Yang masih lama. Beneran, Mbak. Jadi saya itu baru. betul. Jadi bukan cuma nama yang ke branding nama sendiri Mbak Tin juga ada power of kepepet juga itu. Iya, beneran. Kenapa Saya- N-nya harus banyak itu? Memang gitu, maunya apa kalau Tin gitu, Tini, nama saya kan Tini kan? Iya, betul. Ini kok udah sering kan? Iya. Tapi kalau Mbak Tin, N-nya ada berapa ini N-nya? 7 kayaknya. N-nya ada 7 sesuai dengan jumlah produk yang ada gitu ya, 7. Selain namanya nama sendiri, ada muka sendiri juga yang the one and only. Orang-orang Makanya- nggak berani klaim itu. Makanya eksis banget Mbak saya ini Mbak. Tapi bagus kan, orang baru lihat packagingnya aja udah, iya nih Mbak Tin nih gitu, jadi terkenal nih kemana-mana. Makanya kalau ditanyain, saya selalu tanya, apa sih pakai gambarnya? Ya karena ya itu tadi kepepet, mau pakai gambar apa? Karena semua orang kan kita coba Mbak lihat gambar orangnya produk sambal, bener nggak? Sih lo kalau nggak lombok, Lombok cobek. Iya. Nah, kalau enggak apa orang pakai baju koki atau apa. Iya. Ini asli foto saya mau pergi undangan ya. Selfie lagi. Ini orang-orang nggak ada yang sama pokoknya, cuman Mbak Tin the one and only ini pakai iya. muka sendiri, nggak ada yang berani klaim Iya, ini makanya ada. warung makan orang kalau cari warung makan saya cepat, cari aja gambar itu kan besar. Di warung makan juga dipasang di banner itu muka Mbak Tin, Iya, wajib pokoknya. wajib. Wajib. Es coklat, stikernya apa yang kayak gini kan ada. Lihat wajah itu aja. Ada muka Mbak Tin. Kalau nih. ada wajah itu berarti itu produk. Betul. Orang nggak usah lihat namanya juga lihat mukanya udah Udah sopo punya gue Mbak Tin. Tin gitu ya. Tapi ini penjualan paling jauh pernah dikirim kemana nih Mbak? Kemana ya? Dibawa sih biasanya Mbak. Dibawa misalnya kayak kita mau ke bukan penjualan ya, tapi dibeli terus dikirim gitu, Iya, mungkin dikirim ke dikirim. Malaysia. Kadang kan ada Sampai ke Malaysia ini ya sambal Bu Camat Mbak Tin itu ini. kan, Bu Camat itu apa ya pernah beli dan dikirim ke Makassar untuk keluarganya juga gitu. Nah, jadi bukan dijual jauh sih ya. Kalau paling jauh kemana? Ke luar provinsi kali ya, daerah ya. Keluar provinsi. Tapi udah sampai nyampe ke Malaysia juga Iya, ini kan mukanya dibawa sih. Mbak Tin. Tapi kan dibawa doang. Tapi kan Tapi doakan ya mungkin udah bisa nyampe. nanti Amin jalur gitu ekspor gitu kan. ya. Tiba-tiba dari Timur Tengah kita ada sambal kita nggak tahu. teh di sana gitu ya kan, kita nggak tahu
tahu gitu Kita ya. nggak tahu namanya Iya. keinginan, cita-cita. Iya, harus tetap terus berinovasi setiap tahunnya gitu ya. Kita juga makin apa ya, makin penasaran ada Seru hal-hal. ya. Iya, makin seru gitu ya obrolan kali ini. Tapi kita harus istirahat terlebih dahulu. Silakan dinikmati dulu. Oh, Ini iya, ada yes. kopi vanilla dari Escafe gitu ya. Kita akan Perlu di endorse ya? Iya, ini Di harus endorse Mbak Tin nih. Iya, batin betul. Betul. Kita akan jeda pariwara terlebih dahulu. Masih bersama dengan Mbak Tin. Tadi kita sudah berbincang-bincang seru gitu ya. Dari tadi Seru ya. ngebahas brand aja kita udah Setengah hari sendiri. setengah hari sendiri kayaknya kita nggak cukup nih 3 hari 3 malam ngobrol. 7 hari Iya, lah, berarti 7 hari 7 hari ya, harus 7 hari 7 malam gitu ya. Kupas habis. Iya betul, belum kayaknya nggak cukup 30 menit untuk mengupas tuntas perjalanan Mbak Tin nih. Perjalanan yang terpaksa ya. Perjalanan yang terpaksa, yang modal nekat promosi Asli. tanpa gambar itu ya. Tanpa gambar. Iya Nekat, betul. Yang penting Tapi maju udah dulu. nyampe ke Malaysia ini. Jangan, itu cuma dibawa. Ya kan setidaknya udah nyampe, ada muka Mbak Tin di bawah-bawah. Iya, walaupun habis itu dibuang ya. Tapi seenggaknya ini produk ini udah nyampe ke sana gitu ya. Tapi ya semoga tahun-tahun berikutnya bukan tahun-tahun berikutnya, tahun depan lah gitu udah Umroh ya. umroh Bawa gitu ya. sambal kan. Amin gitu. Foto depan ini gitu. Buat kamu. Betul. Bikin. Produknya jadi ikut umroh gitu ya. Iya, Betul, amin, betul, ya betul, Allah. betul. Nah, tadi selain ada produk sambal ini juga tadi ada produk minuman juga. Iya sih, minuman. Minuman tapi ya di warung kan. Minuman di warung makan ini gitu ya. Minuman apa aja tadi? Es coklat Wong Jogja. Es coklat Wong Jogja. Berarti ada khasnya. Es coklat doang. Tapi Yang punya Wong ditambahin Jogja. Wong Jogja. Es Brand coklat itu tuh yang bikinnya Wong Jogja Ah, gitu. Iya. Itu yang membedakan gitu. Bedakannya itu aja. Tapi rasanya Sama rasa aja coklat. Bener. selain sama aja. selain coklat apa lagi? Es teh Wong Jogja. Es teh Wong Jogja juga. Tehnya teh Jawa biasa. Oh, teh Jawa, kalau Teh itu asli Jawa. asli. Iya, yang bikin Wong Jogja Wong juga Jogja, gitu Wong ya. Jogja. Itu yang beda Iya, ya kan. Bedanya itu doang. Sama Rasanya tetap stikernya. sama. Stikernya tetap ada muka Mbak Tin. Tetap harus apapun Wajib yang terjadi tuh. wajib. Wajib. Kedepannya bakal ada produk apa lagi nih? Saya insya Allah lagi ini sih Mbak, saya lagi usaha nama cita-cita lagi ada keinginan ya, walaupun keinginan enggak tahu insya Allah terwujud atau tidak. Ya berawal dari keinginan aja. tuh. Keinginan kan tidak ada salahnya. Betul, Saya betul. ingin udah ngobrol sebetulnya dengan beberapa orang juga, ada disampaikan juga. Saya ingin bikin produk dari lidah buaya. Dari lidah buaya. Iya, penanam lidah buaya, nanti hasilnya untuk dijadikan nata de coco atau coklat-coklat Oh, dibikin makanan juga ya, Iya, produk makanan insya Allah. juga. Makanya saya ingin ini kan lagi fokus untuk acara di kampung. Next kalau memang ada kesempatan saya mau coba untuk lidah buaya penanaman, untuk membentuk satu kelompok tani untuk mengembangkan penanaman lidah buaya. Untuk nanti hasilnya dijadikan produk. Hasilnya dijadikan juga. kuliner dan saya ingin itu nanti jadi salah satu khas oleh-oleh ataupun produk unggulan dari desa saya Lempake. Insya Oh, Allah. dijadikan khas produk khas gitu Di ya. Jadi kalau Lempake. ada yang ke Lempake tuh oleh-olehnya tuh pengennya itu gitu ya. Jadi produk dari olahan lidah buaya itu dan kita tanam sendiri. Nah, nanti masih belum ini Mbak, mungkin seperti petani plasma ya, mungkin beberapa orang menanam. Nah, Mau kita yang coba-coba dulu kita deh. yang jual ke kita, nanti kita yang mengelolanya. Yang Kita masih belum, produksinya. tapi masih namanya angan-angan ya Mbak. Kita nggak tahu untuk next ke depannya seperti Betul. itu. Tapi Insya kan Allah. berawal dari Keinginan, niat dulu ya, niat dari saja. keinginan Iya, insya dulu Allah. ya, gitu ya. Nanti insya Allah ada actionnya kan sambil direncanakan, sambil dirancang-rancang Iya, betul. gitu ya. Kalau untuk next projectnya apa nih Mbak Tini? Beberapa bulan ke depan atau gimana, ada event kah? Mungkin event Hari Ibu ya.
Event hari insya Allah Desember berarti? Desember itu mungkin ada event. Saya juga per RT di kelurahan, insya Allah mudah-mudahan itu juga berjalan lancar nantinya Mbak. Keinginan saya cuma satu, mudah berjalan lancar dan event tersebut jadi kebanggaan dari kelurahan, insya Allah. Pesertanya juga dari 52 RT. Saya dari harap 52 RT. Saya berharap juga semua ikut dari RT-nya karena PKK RT sebetulnya. Nah dari situ saya juga ingin menemukan Dasawisma produk ada event bazar. Event bazar di situ fungsinya saya ingin melihat produk-produk terbaru yang bisa jadi unggulan nantinya. Jadi fungsinya juga seperti itu. Jadi seperti wacana Pak Wali Kota kan 10.000 UMKM baru. Ya mudah-mudahan dengan acara itu nanti kita menemukan produk-produk UMKM terbaru yang bisa bersaing, bisa untuk jadi salah satu produk unggulan juga, tidak kalah dengan yang lainnya. Itu aja sih. Jadi bisa sambil jalan kita sambil kita bisa effortnya ini loh, hasilnya ini loh yang kita dapatin. Ternyata banyak banget produk dari situ kan kita akan melihat gitu loh. Iya, di situ akan terlihat berapa banyaknya gitu ya. Dan masyarakat juga bisa melihat ternyata banyak juga produk-produk unggulan. Itu sih fungsinya. Iya, gitu. Jadi bukan hanya kita bikin acara have fun seperti ini, tapi feedback apa yang kita dapat dari itu semua gitu loh. Jadi bukan saya kenapa saya optimis, saya merasa harus ini diadakan karena saya ingin juga Lempake untuk maaf ya, saya bawa nama karena saya dari Lempake. Saya juga ingin Lempake itu makin maju, Mbak. Produk unggulan UMKM-nya maupun sumber daya manusianya maupun dari semuanya itu bisa maju banget. Jadi kita bisa jadi salah satu kelurahan yang terbaik, gitu ya. yang maju dari segala segi ekonominya, kreatifnya, kulinernya maupun sumber daya manusianya atau semuanya lah Mbak, dari pertaniannya atau dari semuanya lah, bukan hanya dari agamanya juga. Jadi bukan hanya satu aja tapi semuanya. Mudah-mudahan semua aspek bisa ada di situ. Rencananya di mana lokasinya? Lokasinya insya Allah nanti di SD 0 berapa ya, saya maaf ya, belum terlalu hafal. Cuma di situ nanti acaranya itu untuk ada macam-macam perlombaan ya, mungkin yang lebih. Jadi bukan cuman bazar-bazar aja, tapi ada perlombaan. Jadi ada beberapa lomba juga yang diikuti oleh warga juga kan, warga 52 RT tersebut. Berapa hari kira-kira acaranya tuh? 1 minggu. 1 minggu, berarti nanti acara puncaknya di Hari Ibu ya, di 22 Desember. Insya Allah. 22 Desember. Monggo nanti terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapa tahu pengen melihat produk-produk unggulan dari Lempake dari masing-masing RT. Monggo. Bisa datang. Bisa. Event ada kesenian ini, juga, gitu. ada kesenian daerah. Kesenian juga. Di Lempake itu kan banyak juga. Di Lempake itu kan banyak keseniannya juga, kesenian daerahnya bermacam-macam, ada kuda lumping, ada topeng ireng, ada kesenian-kesenian daerah karena mayoritas juga di Lempake itu kan orang Jawa ya, jadi keseniannya kan kesenian yang seperti ada wayang, ada macam-macam Mbak. Untuk di Lempake itu kaya dengan akan keseniannya juga ada, batik juga ada. Batik ada insya Allah. Nanti monggo diundang kalau memang batik dari Lempake itu ada. Khas Lempake. Ada. Nanti di acara puncak itu akan ada semua. Di Hari Ibu gitu. Jadi terbuka untuk umum, untuk semua masyarakat yang mau hadir, monggo datang ke sana gitu ya. Bukan cuman kita bisa melihat produk-produk unggulan sana gitu, tapi juga bisa melihat kesenian-kesenian khas dari Lempake gitu ya. Mungkin Mbak ada tips and trick atau pesan-pesan untuk para pemirsa di luar sana tuh apa ini? Apa ya? Jangan pernah takut untuk mencoba, jangan patah semangat, tumbuhkan memang niat yang kuat. Kalau kita bisa mampu, kalau orang lain mampu kenapa kita tidak? Yang penting ada niat, kemauan, usaha, berdoa. Insya Allah pasti ada jalannya untuk
Iya. yang lebih indah. Intinya jangan takut untuk mencoba gitu ya. Kalau kita nggak nyoba, Kita nggak akan tahu Kita nggak sampai akan di mana tahu. sih kita ini, benar Iya, nggak? Sampai betul. di mana kita mampu. betul. Berhasil itu kan ada karena mencoba gitu ya. Iya, Justru kalau orang nggak mencoba ya sudah dipastikan gagal gitu ya, karena nggak pernah nyoba. Yang penting konsisten, berdoa gitu ya, sama apa ya, fokus kali ya. Fokus ya, fokus tujuannya apa sih? Tahu apa yang kamu buat tuh, tahu tujuan Iya. kamu tuh apa gitu Betul, loh. betul. Bukan hanya karena suatu di sana ini nih ikut, tidak. Iya. Tapi tujuan diri kamu sendiri tuh maunya apa, maunya gimana. Iya. Itu fokus. Tetap harus ada rencananya juga, tetap harus dirancang juga gitu ya. Jangan Benar. nggak. Bukan hanya ngikut arus, Iya. hanya karena lihat yang sebelah sana, lihat teman atau tidak, kita fokus aja pada diri sendiri. Kalau kita selalu berkaca dengan ini gini-gini, pasti kita nggak akan maju. Betul. Secara tidak langsung kita juga akan belajar sambil berjalan. Belajar gitu saja ya. yang lebih ambil baiknya, buang buruknya. Betul. Ini untuk sambelnya sendiri nih, ini range harganya dari berapa sampai berapa? Harga sambal ini dari 25.000 sampai 30.000 per botol. Dari 25.000 sampai 30.000 per botol. Nih kalau para pemirsa mau beli sambal ini ada tersedia di mana aja nih? Saat ini mungkin online ya. Online saja. Di toko mungkin ada beberapa swalayan. di beberapa swalayan juga, di mana aja tuh? Ada mungkin di Auto, di Hoki, di Mega. Itu aja sih sementara. Sementara itu Sama ya. di warung, di Kuliner Batin, atau langsung ke saya kan, WA saja nanti. Bisa langsung WA. Tuh di Facebook, di Instagram ada? Ada Facebook. Facebooknya apa? Tini Hilal. Tini Hilal. Di Instagramnya apa? Tini Hilal juga. Tini Hilal juga. Terus di Shopee ada? Belum. Nggak diaktifkan lagi sih Mbak, udah lama karena sempat kehilangan HP kan waktu itu. Oh, tapi rencana akan. Insya Allah. Insya Allah ya. Terus saat ini tersedia di swalayan-swalayan yang sudah tersebar di Samarinda ini gitu ya. Atau bisa langsung aja datang ke warungnya Mbak Tin yang ada di depan kecamatan Samarinda Utara. Depan kecamatan Samarinda Utara. Bisa langsung aja datang ke sana, dan kalau datang ke sana wajib panggilnya Mbak Tin. Bukannya Passwordnya kayaknya. passwordnya kita harus Passwordnya Mbak Tin. Mbak Tin. Bisa diwakilkan oleh klakson gitu. Kayaknya boleh. Ya sama caranya. Iya, Benar. betul. Password kayaknya. Ya kalau orang-orang introvert yang nggak bisa teriak-teriak, kayaknya pakai klakson aja. Klakson gitu. aja. Mbak Tin udah langsung keluar ya gitu. Mudah sih carinya. Jadi kalau mau ini di depan itu Jalan Poros Kebun Agung. Depan kantor kecamatan, cari aja Mbak Tin di mana ya? Mereka sudah ada terpampang nyata bannernya. Benar. Mbak Tin gitu ya. Pokoknya di sini sama begini fotonya. Sama persis, semua persis, tidak ada sama yang berubah. Pokoknya ada di depan kantor kecamatan Samarinda Utara ya. Ada, nggak usah tanya-tanya deh, pokoknya lihat aja bannernya yang ada muka Mbak Tin seperti ini. Itu sudah dipastikan punyanya Mbak Tin, nggak akan salah. Bisa langsung datang gitu ya ke warungnya, atau bisa pesan juga di Facebook dan Instagramnya Tini Hilal gitu ya. Terima kasih banyak Mbak Tin, gak kerasa kita ya seru banget ngobrol-ngobrol ini. Kurang ya? Kurang nih kayaknya nih, harus nambah segmen agaknya gitu ya. Makasih banyak loh Mbak Tin udah sharing-sharing hari ini, udah mau hadir ke podcast Inside Kaltim ini. Terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi gitu ya. Ketemu lagi, sukses selalu. Semoga nih sambelnya bisa nyampe ke Timur Tengah sana next time gitu ya. Amin. Doa. Tahun depan. Mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Selalu doa terbaik kan diaminkan. Amin. Terima kasih banyak Mbak Tin, sehat selalu, sukses selalu. Dan terima kasih untuk para pemirsa Inside Kaltim. Jangan lupa terus like, comment, dan subscribe. Terus tonton podcast Inside Kaltim di Ngopi tentunya, ngobrol inspirasi bersama dengan para narasumber yang luar biasa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.